Halo, ketemu lagi dengan saya, Riyadi. Kali ini saya bersama Mas Rizal. Sejauh ini Mas Rizal masih merupakan mahasiswa aktif di Universitas Telkom yang ada di Ambarawa. Katanya, Mas Rizal ini sudah mendapatkan pekerjaan dari Amerika Serikat sejak tahun berapa, Mas? Saya kontraknya itu di awal tahun 2020. 2020 ya? 2020 awal. Jadi itu semester akhir ya? Iya, benar. Mas Rizal, bisa diceritakan bagaimana Anda bisa memperoleh pekerjaan dari Amerika Serikat, sementara Anda sendiri sejak awal 2020 kan masih aktif kuliah ya? Ceritanya bagaimana, Mas? Nah, jadi awalnya itu kan saya ambilnya di jurusan desain grafis. Oh ya. Nah, di jurusan desain grafis dan suka menggambar kayak kartun seperti itu loh, Pak. Orang berbuat kartun. Nah, itu karyanya itu saya upload di Instagram. Oh iya. Nah, dari Instagram tersebut pakai tag-tag ya kartun, art seperti itu, terus desain, buat komersil juga. Dan situ saya di DM dan waktu itu di tahun 2017 bulan Agustus itu dapat job. Dulu itu masih kita per project dibayar, dan pernah lost kontak itu di tahun 2017 akhir. Nah, terus di 2020 awal itu dikontak lagi dan suruh menghubungi, intinya seperti itu. Ini saya dari perusahaan sana, tolong menghubungi di nomor ini. Nah, di situ saya hubungi dan kenapa gitu. Terus dapat job lagi nih. Itu masih per project dibayar. Nah, berarti itu sejak 2017 ya? Sejak 2017. Nah, cuman itu beda-beda project. Dari situ dia mungkin melihat potensi saya gitu. Nah, dari situ ada omongan nih, bagaimana kalau saya ini ditarik di perusahaan sana. Perusahaannya namanya Runiprint. Ya, betul. Nah, dengan perjanjian 1 minggu itu beberapa desain seperti itu, dan itu perjanjiannya 1 minggu itu unlimited desain, jadi berapa desainnya dan ditentuin harga 1 minggu sekian seperti itulah. Nah, jadi yang saya tangkap ya, itu sebenarnya Mas Rizal ini sudah mendapatkan pekerjaannya sejak tahun 2017 ya. Hanya saja tahun 2017 Mas Rizal pekerjaannya istilahnya masih freelance gitu ya. Asal ada pekerjaan dia dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian setelah memasuki tahun 2020 istilahnya kontrak. Nah, betul. Sudah kontrak kerja. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan, misalnya ada yang melihat untuk kalangan awam yang tidak tahu tentang desain grafis yang di bidang komputer ya. Keahlian apa sih yang dibuat oleh Mas Rizal sehingga keahlian tersebut diminati oleh perusahaan dari Amerika Serikat ya? Kalau saya sendiri, dilihat dari potensi saya sendiri itu, saya lebih ke tracing. Tracing itu dalam, kalau bahasa Jawa itu namanya ngeblend. Ngeblend. Nah, seperti itu. Jadi kartun itu kan dari orang. Contohnya nih, si A nih orang, dia kan foto terus di tracing ulang, dibuat sedemikian dan dijadikan kartun. Itu kan semacam ini loh, kalau ini orangnya versi kartunnya itu seperti ini. Berarti ngeblend tapi nanti dibuat versi kartunnya. Iya, gitu ya. betul. Dan itu dalam bentuk digital. Iya, betul. Finishnya dalam digital. Boleh tahu kapan Mas Rizal belajar ngeblend? Tracing itu. Ya, tracing itu ya. Belajar tracing itu dari tahun 2015 akhir atau 2016 awal kalau nggak salah itu. Berarti itu belajar tracing itu sudah kuliah di Stekom ya? Awal Stekom. Kalau boleh tahu kemampuan tracing itu apakah juga didapat selama kuliah di Stekom? Semester 2 sampai 3 itu dapat semacam dasar-dasarnya dari software grafis di Stekom gitu. Nah, dari dasar-dasar itu saya kembangkan sendiri itu, dikembangkan
cocoknya di mana, dan itu saya pelajari gitu. Jadi pas Instagram ini belajar semua itu dipelajari di dasarnya itu loh. Oh ya, kalau saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang Mas Rizal sampaikan, jadi di Stekom itu diajarkan dasar-dasar tentang grafis, kemudian Mas Rizal punya dalam bahasa Jawanya punya kerangka untuk berkembang lebih cepat, sehingga capaiannya kemudian dipublikasi melalui media sosial dan mencapai seperti sekarang gitu ya. Benar. Kemudian mulai kapan sih punya minat untuk nge-share di Instagram itu ya? Dari awal mulai belajar tracing itu udah mulai saya share. Oh, sejak awal. Jadi awalnya jelek dong. Ya pasti jelek banget, itu udah pasti. Dan saya merasa oh ini loh yang saya pengenin, hasilnya itu sekitar 2 tahun baru merasa oh pede, hasilnya itu seperti ini. Jadi prosesnya panjang banget. Kalau awal-awal nge-share itu gimana respon dari netizen gitu ya? Responnya untuk di tahun 2016, karena 2016 itu yang saya lihat di Instagram itu masih jarang yang terjun anak-anak grafis dari manapun itu yang terjun di dunia karya itu masih jarang, dan responnya bagus ya dari netizen itu bagus. Memangnya di Instagram ya? Iya, di Instagram itu ada komunitas ya, sesama orang yang belajar seperti itu? Kalau dibilang komunitas itu pasti ada, cuman kalau di Instagram itu lebih ke satu akun itu untuk wadah anak-anak yang suka tracing itu, suka bikin. Jadi tracing itu yang saya dalam itu namanya vektor sama pixel. Nah, di Instagram itu ada satu akun yang mencakup atau mengapresiasi karya-karya dari anak-anak yang suka vektor sama pixel itu. Oh, berarti semacam komunitas selain belajar bersama juga saling membagikan. Itu nanti yang didapat motivasinya juga ya. Di Instagram itu biasanya ada satu kegiatan yang ditunggu-tunggu anak-anak yang suka belajar vektor sama pixel. Itu namanya polbar. Polbar itu olah bareng. Oh, gitu. Jadi satu bahan nanti diolah bareng-bareng gitu. Yang pasti setiap orang punya ciri khas masing-masing dan hasil yang berbeda-beda. Kemudian nanti semacam show up gitu ya, sampai nampakkan hasil karyanya gitu ya. Tadi Mas Rizal bercerita bahwa Mas Rizal memanfaatkan fitur tagging atau penanda-penanda dalam Instagram itu. Kalau dalam Twitter ada istilah hashtag gitu ya. Sejak kapan Mas Rizal itu misalnya sadar bahwa hashtag itu penting untuk mempromosikan karya kita gitu ya? Sadar kalau hashtag itu penting buat promosi karya itu mungkin pas tahun 2017. Pas pas dihubungi pertama kali ya. Oh ternyata hashtag itu penting buat promosi gitu. Terus hashtag kita itu target market kita. Kalau semuanya kita menjual itu hashtagnya harus benar-benar sesuai target. Jadi hashtag itu harus sesuai itu ya. Siapa yang mau kita perlihatkan gitu ya. Jadi kita mau karya kita mau diperlihatkan kepada siapa sih gitu ya. Mungkin kata kuncinya seperti itu ya. Karena mungkin begini, kalau misalnya karya kita diperlihatkan kepada orang yang tidak apresiasi atau orang yang tidak paham tentang sebuah karya, mungkin justru itu akan menimbulkan respon yang jelek dan itu istilahnya kritik yang tidak membangun dan justru akan menurunkan motivasi kita dalam berkarya gitu ya. Seperti itu. Jadi apakah sejak awal Mas Riza ini ingin monetize dari karya tersebut atau awalnya hanya hobi yang kemudian di-share saja di media sosial? Dari awal sudah kepikiran pengen saya monetize, pengen saya promosikan. Iya. Dari awal sudah saya pikirkan. Mas Rizal ini memang sejak awal punya kesadaran kewirausahaan. Jadi karya-karyanya selain itu menjaga motivasinya agar tetap terus berkarya, Mas Rizal ini menambahkan motivasinya dengan cara
menginginkan penghasilan dari karyanya tersebut. Kemudian begini, sejauh ini Mas Rizal itu kan bekerja pada satu perusahaan ya. Sejauh ini apakah ada perusahaan-perusahaan lain atau instansi lain atau perorangan lain yang juga berminat terhadap karya grafis Mas Rizal? Ada, itu ada. Dari perorangan ada, dari instansi ada, dari perusahaan juga ada. Cuman di situ dari saya nggak ada kontrak. Cuman kalau semuanya dia minat suruh dibuatin itu kembali lagi ke satu proyek, harga satu proyek dibayar seperti itu. Nggak ada kontrak sama sekali. Berarti sebenarnya selain untuk sekarang Mas Riza terlibat kontrak dengan sebuah perusahaan di Amerika Serikat, Mas Riza juga masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan freelance dengan institusi lain, dengan perusahaan lain. Ada yang dari Indonesia? Ada. Kemudian untuk yang dari luar mungkin tidak cuma satu saja ya? Iya, ada beberapa. Boleh tahu nggak awal proyek yang dikerjakan oleh Mas Riza? Yang paling pertama kali, bentar, saya katakan dulu. Yang paling pertama kali itu dari saudara saya ada yang buat usaha dan saya yang mendesain dari logo, dari menu, soalnya usahanya kan itu di makanan, terus dari anti, banner, kemasan, packaging itu, terus lebih ke ini loh satu perusahaan dia tolong, aku percaya suruh di branding. Gitu. Berarti kalau saya tangkap dari apa yang diceritakan Mas Riza tadi, di sini keluarganya juga sangat apresiatif dengan minat dan bakat dari Mas Riza ya. Jadi sangat bagus sekali. Ternyata Mas Riza itu dari keluarganya pun sudah sangat mendukung ya dalam pengembangan baik itu usahanya dalam proses trial and error-nya dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang dari luar negeri, karya apa dari Mas Riza yang misalnya diapresiasi dari luar negeri? Kalau karya ini sejauh saya bekerja sama orang luar ya, yang paling menurut saya diapresiasi itu ada satu itu juga salah satu proyek besar yang saya kerjakan, itu wrapping food truck. Apa itu? Wrapping itu semacam stiker, jadi wrapping itu stiker yang menutupi suatu objek dan itu kan food truck. Food truck itu kayak apa ya, truk makanan itu loh Pak. Nah, truk makanan gitu, dia itu truknya itu jualannya barbecue. Nah, di situ saya mendesain itu kurang lebih waktunya itu hampir 1 bulan, penuh revisi, penuh perbandingan. Itu berarti mungkin kalau di Indonesia itu mungkin penonton yang agak asing dengan istilah food truck itu mungkin semacam kendaraan yang biasa digunakan untuk mengirim perusahaan makanan gitu ya? Mungkin enggak, tapi lebih semacam kendaraan itu yang didesain seperti apa ya, di belakangnya itu kayak van di belakangnya itu ada semacam dapur kecil dan itu dibuat untuk jualan makanan. Itu. Bukan untuk antar, tapi antar ya. Bukan untuk antar, tapi kendaraan itu sendiri itu dibuat khusus dan untuk jualan makanan. Iya, kayak ini ya, dapur berjalan gitu ya. Itu mungkin karya dari Mas Riza yang dirasa sangat diapresiasi oleh perusahaan di luar negeri. Kemudian apakah Mas Riza sejak awal itu memiliki minat di bidang kewirausahaan, di bidang grafis ini, atau menjadi seorang profesional di bidang grafis ini? Kalau untuk di bidang grafis itu mungkin bisa dikatakan pas SMA. Baru pas SMA itu baru melihat kayaknya ada potensi di grafis nih. Gitu. Kalau dari kecil memang minat usaha karena dari kecil saya udah ada beberapa usaha. Boleh tahu Mas Riza, jadi selain dorongan untuk berkarya, menghasilkan karya-karya grafis
grafis yang ingin dikomersialisasikan, apakah ada pengalaman di bidang usaha-usaha lain yang pernah dijalani oleh Mas Rizal? Ada Pak. Ada, oh ya. Dari sejak kecil itu saya ingat Pak, saya itu dulu kelas 2 SD. Yeah. 2 SD itu saya dibantu sama adik saya yang mungkin belum sekolah. Oh ya. Mungkin belum sekolah, jadi ibu saya itu buat makanan dan itu dikemas, dan kata kemasan itu 500 rupiah harganya. Oh. Itu saya bawa kontainer kecil, terus saya keliling kampung dan itu saya jual sama orang-orang kampung gitu. Itu namanya itu kue apa ya, kue bawang kalau nggak salah. Ya, dari situ saya apa ya, terpikirkan gitu loh Pak, oh ternyata jualan itu ya enak ya, masalahnya kan mungkin anak kecil kan seneng gitu, kue bawang lebih 500. Dari situ SMK juga kepikiran buat usaha. Cuman kalau SMK itu kan mungkin lebih minim modal karena masih dari uang saku, jadi cuman beli barang harga 30 nanti dijual 40 seperti itu. Nah, lanjut lagi pas lulus SMA itu saya kerja dulu nih Pak 1 tahun. Jadi setelah lulus SMA tidak langsung kuliah ya? Enggak. Dulu ya? Iya, saya kerja dulu 1 tahun di rumah makan. Terus habis itu saya baru masuk Stekom. Nah, di masa Stekom ini saya ngambil grafis dan enggak apa Pak ya, di Stekom itu enggak melulu tentang grafis. Kita juga belajar cara mengatur apa ya Pak ya, keuangan, mungkin lebih tepatnya wirausaha itu ada beberapa mata pelajaran yang apakah di Stekom juga mendapat materi tentang kewirausahaan? Ada gitu. Ada mengaturnya seperti ini dalam bukunya. Nah, kalau nggak salah di semester 2 saya semester 3 atau enggak 4 saya pernah buka salon mobil. Oh iya. Terus itu sayangnya sekarang udah enggak. Tapi gini Mas, Mas Riza ini kan aktif kuliah ya? Iya. Memangnya bisa kuliah sambil berwirausaha seperti itu? Nah, keuntungannya Pak, saya kuliah di Stekom. Di Stekom itu ada yang namanya jam pegawai. Oh, jadi keuntungannya juga di Stekom itu 1 hari itu sama mata pelajarannya. Contohnya kalau semuanya saya pagi-pagi ada kerjaan, saya kuliah sore. Oh gitu, bisa gitu ya. Kalau semuanya saya sudah ada kerjaan, saya kuliah pagi, dan itu 1 hari itu sama. Kita nggak ada yang pagi sama yang sore beda, itu nggak ada. Nah, keuntungannya di situ, jadi kita nggak ketinggal, kita juga nggak mendahului. Oh, berarti untuk perkuliahannya fleksibel dan kita tidak khawatir ketinggalan materi. Iya. Nah, sekali dong kuliah di Stekom, apalagi yang punya minat yang tinggi dalam kewirausahaan seperti Mas Riza ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke itu ya, pekerjaannya Mas Riza lagi. Jadi selama ini kita masuk ke konteks pekerjaan grafis tadi. Selama ini ada tidak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin paling menyenangkan selama itu ya bekerja di bidang grafis ini ya? Boleh diceritakan Mas Riza? Pengalaman paling menyenangkan yang pasti cara pandang saya pribadi sendiri, opini saya, orang luar itu tingkat apresiasinya tinggi. Oh, itu membuat saya ya yang pasti semangat, tambah termotivasi, juga seneng yang pasti seperti itu. Jadi ketika saya membuat karya-karya yang sangat butuhkan dan itu selesai, tingkat apresiasinya itu benar-benar tinggi. Oke, jadi Mas Riza ini selama bekerja, terutama untuk yang di luar negeri di bidang grafis ini, pengalamannya bahwa orang luar negeri, terutama yang dari Amerika Serikat ya, mereka itu sangat apresiatif dengan hasil pekerjaan kita. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perbandingannya dengan itu ya orang-orang yang menggunakan jasa Anda dari Indonesia gitu ya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri apresiasinya itu menurut saya udah bagus Pak. Udah bagus gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, dan ini saran saya ya Pak ya kepada warga Indonesia.
perusahaan-perusahaan itu. Yang pasti karya anak bangsa gitu. Ya, yang pasti yang pertama ketika saya pernah dengar Pak, pernah baca juga, bangsa ketika ingin maju itu hargai karya anak bangsa. Jadi kita itu harus support, kita itu harus support karya-karya anak bangsa agar karya-karya anak bangsa itu dikenal di luar di luar negara gitu loh, di negara-negara lain itu juga tahu gitu loh Pak. Dan saya lihat potensi anak-anak Indonesia itu benar-benar banyak banget. Sebenarnya banyak sekali. Banyak banget. Dan itu lagi kembali lagi, kita itu kadang saya itu punya beberapa teman yang juga bisa di digital itu menurut saya ada potensi, tapi dia nggak pede karena mungkin cara pandang saya itu dia itu kayak kurang diapresiasi, kurang didukung dari sekitar. Saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Riza tadi, sebenarnya sejauh ini untuk orang Indonesia sudah cukup menghargai karya anak-anak di sekitarnya gitu ya. Karya Temboni Dewi itu sudah menghargai. Namun demikian kalau dibandingkan dengan yang terjadi di luar negeri, itu penghargaannya jauh lebih tinggi begitu ya. Jadi harapannya di sini nanti kedepannya kita masyarakat itu nanti turut mendukung karya anak bangsa. Mungkin seperti tadi yang sudah dikutip oleh Mas Riza, bahwa sebuah produk atau sebuah karya itu untuk bisa go internasional setidaknya harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin dibandingkan dengan contoh-contoh, misalnya kenapa sih film India yang mungkin oleh sebagian orang dianggap agak kampungan gitu, tapi sukses sampai di dunia internasional, karena di sana penontonnya itu sudah banyak gitu. Jadi mereka sudah sukses duluan, pendanaannya menjadi lebih tinggi dan produksinya diperbaiki terus. Itu saya kira juga terjadi dengan perfilman di Cina, di Korea Selatan ya sekarang sudah maju-majunya, dan tentu di Amerika Serikat dengan Hollywoodnya yang sangat legendaris itu ya. Ya. Mungkin perlu jadi catatan kita semua bahwa dulu di awal itu produk otomotif Jepang itu juga banyak diejek orang. Hanya saja produknya itu sangat diapresiasi di dalam negeri sehingga mereka setidaknya itu dalam istilah sekarang itu ada cash flow, atau ada siklus hidupnya gitu. Dia tidak mati gitu. Kalau sebuah karya itu nanti dibully di negeri sendiri, dia istilahnya itu kayak mati di lumbung padi gitu ya. Sehebat apapun kompetensi yang dimilikinya, sebanyak apapun modal yang dimilikinya, kalau dia tidak didukung atau di negara sendiri dibully, maka karya-karya tersebut akan mati sia-sia gitu ya. Jadi ini mungkin jadi semacam ajakan bagi masyarakat untuk lebih menghargai karya-karya anak bangsa gitu ya. Tadi pengalaman yang paling hal yang menyenangkan dalam pekerjaan di bidang grafis ya. Berikutnya tentu ada dong pengalaman yang kurang menyenangkan selama bekerja di bidang grafis ini. Pasti ada. Pasti ada. Diceritakan Mas Riza. Kalau pengalaman buruk itu di dalam negeri, yang pasti pernah ketipu gitu. Itu oleh orang Indonesia ya? Iya, oleh orang Indonesia. Mungkin catatan saja, mungkin kedepannya kita sesama orang Indonesia jangan ada aksi tipu menipu di antara kita gitu ya. Nah, oke, salah jawab. Ketipunya itu ya gini Pak, kita dapat proyek dan saya selesaikan ya. Dan ya pasti dana. Oh iya. Ya, tiba-tiba menghilang. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi lost kontak seperti itu. Nah, terus pernah dibuatin satu proyek dan itu selesai. Ya. Lagi-lagi menghilang. Dananya juga menghilang. Dan lebih parahnya lagi, proyek itu digunakan untuk promosi. Oh, kalau itu kayaknya sengaja curang deh. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi tadi kan cara pandang saya perlu diperbaiki untuk mengapresiasi karya lokal pride itu kurang. Saya dengar gitu ya beberapa gitu ya teman-teman yang berkarya di bidang komputer grafis itu ya menyampaikan keluhan yang sama soal apresiasi, soal komitmen pekerjaan dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika mengalami itu ya dalam tanda kutip penipuan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam bekerja itu,
perasaan Anda itu gimana itu? Langsung misalnya down, putus asa gitu atau tetap berusaha survive lagi gitu? Nah, kalau saya sendiri Pak, tipe orangnya itu belum gimana ya? Kalau dibilang itu masalah kecil, enggak, itu masalah besar Pak. Karena itu kembali lagi kita kerja dan kita itu apa ya? Kita seakan-akan kita ditinggal dari oleh majikan dan kita nggak dibayar, ya kan? Itu. Tapi kalau saya pribadi, ketika ada masalah seperti itu, udah saya berpikir cut. Jadi orang itu udah saya cut dan suatu ketika kalau orang itu butuh juga kita nggak ada rasa percaya lagi dengan apa yang pasti. Saya potong. Tapi untuk motivasi Anda untuk terus berkarya tidak diturunkan kan? Enggak sama sekali. Jadi ketika mengalami hal yang seperti itu, yang diputus asa itu partner yang tidak punya komitmen dengan apresiasi strategi. Tapi untuk semangat kita dalam terus berkarya semestinya tidak diturunkan sedikit sama sekali. Jadi mungkin sebagai semacam apologinya yang membantu kita untuk tetap semangat. Kalau karya kita sedang tidak diapresiasi, misalnya ada kasus-kasus semacam penipuan, kasus-kasus semacam itu batal kontrak secara tiba-tiba kayak gitu. Mungkin kita bisa menghibur diri sendiri dengan mengatakan bahwa saya mengerjakan dengan senang hati, seperti itu ya. Jadi semacam obat gitu ya. Walaupun dalam hati kita tetap masih pengen apresiasi komersial gitu ya. Iya pasti. Oke, tapi mungkin itu akan membantu secara psikologis biar kita tidak down gitu ya. Ada pesan Pak buat teman-teman itu yang kalian bekerja di bidang digital dan mungkin ada pengalaman buruk ditipu atau orang itu tiba-tiba ngilang atau orang yang ngilang nggak dibayar dan dipakai atau kalau dihargai sangat rendah gitu ya. Nah, kalau dihargai sangat rendah itu benar-benar parah sih asli. Soalnya mungkin beberapa orang yang menghargai rendah itu dia nggak lihat prosesnya, tapi dia lihat finishingnya akhirnya gitu. Nah itu buat kalian atau yang pengalaman buruk itu banyak, kalian itu harus percaya semua itu ada pasarnya masing-masing. Nah jadi ketika ada orang yang nipu, ada orang yang membuat kalian pengalaman buruk itu, ya udah berpikir aja dia bukan pasar kita dan kalian harus menemukan pasar kalian sendiri. Gitu. Kalau kalian dalam artian seperti ini, kalian punya barang A dijual ke barang B, itu nggak bakalan dibilang ini nggak laku atau ini tak beli murah. Kalau kalian punya barang A dan dijual ke orang-orang yang tahu barang A, itu pasti harganya tinggi. Itu yang namanya mengapresiasi. Kalau saya tangkap tadi yang disampaikan oleh Mas Riza itu soal penghargaan itu kita bisa mengatur mindset kita. Harga itu masalah soal pangsa pasar gitu. Mungkin ilustrasinya begini, kalau sebuah batu permata itu letaknya di tempat yang kotor atau dikasih orang yang tidak tahu bahwa itu batu permata, maka batu permata itu tidak akan ada harganya gitu ya. Tapi kalau itu disampaikan oleh seorang pengrajin atau seorang kolektor batu permata, itu sudah beda lagi Bu. Iya, itu udah bener-bener kolektor mau bayar berapapun sih mau dapat itu. Oke, saya kira itu yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi ketika ada penghargaan yang kurang, itu jangan patah semangat, tapi lebih ke arah kita belum menemukan tempat yang tepat untuk menunjukkan karya kita. Dan jangan putus asa untuk mencari tempat gitu saja. Tadi pengalaman yang buruknya soal penipuan, kemudian penghargaan yang kurang, kemudian komitmen kerjasama yang kurang atau tidak kuat gitu ya. Nanti misalnya di tengah-tengah membatalkan gitu pengalamannya seperti itu ya. Kemudian untuk debut atau pertama kali karya Anda dipakai oleh orang luar negeri itu kira-kira kapan, Mas? Itu bulan Agustus. Di tahun 2017 itu pertama kali dapat orderan dan itu pertama kali dipakai di sana dan itu langsung dicetak di casing HP. Saya ingat dia itu buat desain karton untuk dicetak di casing HP. Nah soalnya dia kerjanya di printing. Nah jadi ketika dia melihatkan ini loh hasilnya, ini loh hasil kerja kamu, aku cetak di casing HP dan ini aku pakai gitu. Dan ada beberapa 2 atau 3 orang lagi juga dia cetak di casing HP dan itu customer. Nah, di situ saya benar-benar
Wih, Itu yang di luar negeri ya? iya di luar negeri, dan itu benar-benar bangga banget. Bangga sekali. Bangga Ya. asli. Itu oleh perusahaan yang Sama. yang sama dengan Sama. yang sekarang gitu ya. Iya. Untuk sekarang sendiri, selain terlibat kontrak dengan sebuah perusahaan printing ya, Iya, lebih ke benar printing di Amerika Serikat, apakah ada kegiatan lain atau kewirausahaan lain yang dijalani oleh Mas Riza? Sekarang ada Pak. Nah, pas pertama kali itu saya dihubungi, itu kan tadi saya bilang awal tahun 2020. Ya. Nah, di waktu yang sama itu saya ada kepikiran membuka usaha itu di clothing, di kaos, topi seperti itu Pak. Nah, saya membuka usaha itu ada ide sejak 2019 akhir, dan saya rancang, saya teliti, launchingnya pas benar-benar tanggal 1 bulan Januari 2020. Oh ya. Nah, jadi sekarang saya ada kontrak sama perusahaan luar negeri, dan saya sekarang sibuknya di usaha saya sendiri. Saya jualan kaos. Wah, ini usahanya banyak sekali buat Mas Riza ini ya. Ya, gitu Pak. Jadi kalau saya dengar-dengar tadi Mas Riza itu selain di bidang grafis ini pernah pengalaman mengerjakan kewirausahaan yang lainnya. Bisa diceritakan apa saja yang pernah dijalani oleh Mas Riza ini? Yang pernah itu yang pertama itu saya pernah buka salon mobil, itu detailing. Itu detailing ya, enggak kita perbaikan tapi kita lebih ke mendetail membersihkan sela-sela kecil gitu. Nah, itu sudah dapat customer, juga sudah dapat yang repeat order, customer yang repeat order, dan sayangnya ada kendala lagi di lokasi. Jadi sekarang udah enggak. Jadi yang saya tangkap dari Mas Riza tadi, jadi dalam berwirausaha itu seperti orang mencari jalan hidup atau mencari jati diri, Iya, seperti itu. Jadi kadang kita sudah mencoba sebuah usaha dan awalnya itu kita yakini sebagai panggilan hati kita, gitu ya. Tapi di tengah jalan mungkin kita akan berubah pikiran. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena yang terpenting atau yang lebih esensi adalah minat kita dalam berwirausaha. Kita kembali lagi cari pasarnya kita sendiri. Oh gitu ya. Nah, habis itu saya pernah jualan makanan. Oh, jualan makanan. Saya pernah jualan makanan. Itu saya buat sendiri, saya olah sendiri, saya foto sendiri, saya buat brosur sendiri, saya pasarkan sendiri. Ketika ada orang, saya yang melayani sendiri. Wah, siap sekali itu hanya bertahan kurang lebih di 3 bulan. 3 bulan. Oke. Itu ya yang pasti ada kendala lagi. Kendalanya kita di mungkin saya kurang penelitian, jadi kendalanya di jangka waktu makanannya, karena itu makanannya nggak bisa yang 1-2 hari gitu. Jadi 1 hari harus selesai, dan nggak selesai. Makanan itu arus makanannya harus cepat gitu ya. Nah, kalau tidak terukur itu kerugiannya justru ketika makanannya harusnya dijual pada waktu yang datang. Itu kalau tidak terukur resiko kerugiannya cukup tinggi. Iya, resiko. Kemudian usaha apa lagi Mas? Habis usaha makanan itu ada saya usaha yang tadi itu buat kartun itu buat kartun itu menurut saya itu sampingan yang sampai sekarang masih ada yang pesan. Oh gitu ya. Dan itu dari awal saya buat kartun itu Pak. Iya. Kalau harga Indonesia saya jual murah 50.000. Oh. Itu yang menurut saya pasaran atau pasar yang paling laris itu di tahun 2018. Itu benar-benar satu bulan itu yang order ya kurang lebih ada 15, 20 gitu. Dan menurut saya itu udah banyak banget. Sampai sekarang pun kalau ada yang order itu masih saya layani gitu, saya buatin gitu Pak. Mau kita kalau semuanya itu mau minta file aja bisa, mau minta firm juga bisa itu. Tuh. Habis itu medon. Saya juga habis itu medon ketika saya nggak ada kerjaan, itu saya berpikir lagi nih apa yang menurut saya itu saya bisa ngelakuin gitu. Yang menurut saya itu saya senang gitu. Soalnya gini, kalau semuanya kita dimulai dari senang akan hal itu,
apapun resikonya atau apapun masalahnya, yang pasti kita bakal ada pikiran motivasi apa, inovasi apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan usaha itu. Oke, ini saya potong ya, mungkin sedikit informasi saja, mungkin bagi yang melihat video ini, bahwa di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah, itu salah satu programnya adalah menciptakan wirausahawan baru. Dengar-dengar di sana itu hampir 90% alumninya itu berwirausaha. Tapi ketika disurvei itu ternyata yang bertahan sampai 2 tahun itu tidak sampai sekitar 10% gitu ya. Jadi soal konsistensi dalam usaha ini menjadi penting. Itu kaitannya bukan soal teknis lagi, tapi lebih kepada kejiwaan begitu ya. Jadi bagaimana kita konsisten dalam itu ya, dalam berwirausaha itu menjadi sangat penting. Jadi salah satunya disampaikan oleh Mas Riza. Salah satunya kita harus mencari sebuah jenis usaha yang sesuai dengan minat kita gitu ya. Nanti untuk jaga-jaga salah satu gitu ya. Jadi kata-kata populer itu musuh terbesar itu ternyata adalah diri kita sendiri. Jadi jaga-jaga kalau nanti kita diserang oleh rasa bosan yang sangat besar gitu ya. Nah itu kita harus punya antisipasi hal tersebut dan bisa menanganinya sehingga kita nanti konsisten dan mencapai capaian-capaian kewirausahaan tertentu gitu ya. Boleh dilanjutkan tadi. Nah, habis itu Pak, dan itu kan tahun 2019 dan 2020 ini saya bangun brand clothing itu namanya, saya sebut Pak ya. Ya, ada apa? Namanya Voltase. 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 Nah, jadi Mas Riza ini nanti profilnya dalam Instagramnya nanti bisa dilihat pada deskripsi pada video ini. Kemudian nanti jenis-jenis usahanya nanti bisa dikontak dengan Mas Riza ini. Ya. Nah, itu dan dari saya bangun brand Voltase ini Pak, saya juga ada kebanggaan Pak. Terus ada kebanggaan tersendiri seperti itu. Nah, di bulan Juli, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, 7 bulan saya sudah bisa mengekspor kaos ke Taiwan. Wow, udah itu benar-benar ekspor itu ya. Nah, itu benar-benar pencapaian yang saya nggak nyadar gitu loh Pak, ternyata bisa apa ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu kita bangga ini loh dengan produk impor dengan kualitas bagus, bla bla bla, brand, merek dan sebagainya. Bisa saya asumsikan itu di Taiwan yang beli produk saya itu mungkin sana juga berpikiran, oh ini loh brand impor dari Indonesia. Oh iya, iya. Kan sekali itu. Nah, jadi kan kita sama-sama saling support Pak. Iya. Seperti itu. Kita juga kalau kita tertarik sama brand luar, kita juga mengimpor brandnya ke dalam negeri. Ketika sana tertarik sama brand Indonesia juga, brand Indonesia akhirnya diekspor ke sana. Nah, itu suatu pencapaian yang benar-benar. Oke, untuk bisa sampai impor itu ceritanya gimana? Apakah media promosinya apa sih kok Anda bisa terhubung dengan orang-orang luar negeri gitu ya? Kembali lagi di Instagram Pak. Dan menurut saya Instagram itu benar-benar Instagram itu sangat powerful itu ya. Iya. Bagus-bagusnya kalian buat promosi, bagus-bagusnya kalian buat caption, tag, itu yang pasti tag. Tag ya, yang pasti tag itu benar-benar. Tapi begini Mas, orang luar negeri artinya kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka dong. Sejauh ini bagaimana sih cara komunikasi Mas Riza dengan orang luar? Untuk orang Taiwan pasti kan berbahasa Cina. Kalau orang Amerika Serikat atau orang luar negeri yang lainnya pasti berbahasa Inggris. Internasional. Nah, triknya bagaimana sih untuk membangun komunikasi dengan orang luar negeri itu? Yang pasti yang pertama yang saya terapkan itu Pak, itu service. Service itu dalam artian ya kita itu harus sopan, kita itu harus menawarkan, memberi solusi gitu. Saya menawarkan barang A gitu, dia oh maaf saya nggak cocok. Ya kita tawarkan lagi barang B, C seperti itu. Aktif menawarkan. Iya. Nah kalau semuanya pun itu nggak dibeli, bukan suatu masalah. Dan seketika kita punya produk baru, kita bisa dihubungi lagi, kita ditawarkan lagi seperti itu. Untuk komunikasinya, pengalaman saya dari negara Taiwan atau negara Brunei, Malaysia itu. Ini pernah ke Brunei, ke Malaysia juga ya? Ada beberapa orang Pak. Itu dia
lebih ke bahasa Inggris. Tapi untuk Malaysia sama Brunei mungkin tahu bahasa Indonesia itu sama Melayu itu mirip. Kita masih bisa memahami. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri Pak, yang namanya kita orang Indonesia, walaupun kita belajar mungkin masih susah ya. Pasti minta bantuan lah. Nah, kita memanfaatkan fasilitas dari Google itu namanya Google Translate. Google Translate iya. Bisa membantu berkomunikasi. Benar-benar membantu. Dari Google Translate sendiri, kita kan pasti sering conversation, sering percakapan nih. Iya. Dari situ kan terbiasa masuk. Jadi seperti ucapan-ucapannya kan jadi terbiasa Pak. Nah, kita belajar dari kita sendiri. Gitu, kita belajar dari Google Translate yang tadinya kita mungkin enggak minat dalam bahasa Inggris dan sekarang ini menjadi kebutuhan yang harus mensupport usaha kita untuk percakapan dengan orang luar, yaitu menurut saya efek positif. Makan tadi ya. Jadi soal bahasa Inggris itu saya kira begini ya, memang bahasa Inggris untuk berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa Inggris yang kita pelajari di institusi pendidikan itu agak berbeda gitu ya. Yang dipraktekkan oleh Mas Riza ini lebih bahasa Inggris aplikatif, tepatnya nanti lebih ke conversation atau percakapan begitu ya. Itu mungkin agak beda dan karena percakapan itu sebenarnya sifat alami manusia, selama kita aktif bercakap-cakap itu istilahnya kita akan paham sendiri dengan sendirinya gitu ya. Dibandingkan dengan kalau kita belajar tata bahasa itu kita terlalu banyak hal yang kita pelajari padahal nanti di aplikasinya banyak hal juga yang kita pakai. Kecuali kita nanti masuk ke ranah ilmiah, karena ranah ilmiah itu nanti sangat menghindari yang namanya multi persepsi gitu ya. Jadi yang paling dihindari dalam tulisan ilmiah adalah multi persepsi. Jadi dalam ranah ilmiah memang sangat mementingkan soal grammar. Sedangkan nanti dalam conversation atau bahasa yang aplikasi untuk entah misalnya dalam bisnis atau misalnya dalam menjalin komunikasi dengan orang-orang itu lebih tepat menggunakan bahasa conversation tadi. Orang yang bekerja dengan Anda itu asli berkeluarga negaraan Amerika, orang keturunan Amerika asli atau bagaimana? Bisa diceritakan sedikit ya? Kalau saya lihat dari percakapan di grup itu rata-rata isinya orang Meksiko ya. Juga ada satu orang itu orang China gitu. Meksiko itu berarti bahasanya Spanyol. Betul, bahasanya Spanyol. Dia itu Meksiko kan bisa dikatakan Texas. Gitu. Texas. Seperti itu. Jadi percakapannya ketika tidak ada pekerjaan atau urusan yang menyangkut dengan saya pribadi atau pekerjaan itu, dia berbicaranya pakai bahasa Spanyol kayak bahasa planet gitu ya. Iya, kayak pakai bahasa Spanyol. Kalau pas ngomong bahasa Inggris itu berarti sama-sama bukan penutur native-nya gitu kan. Iya. Mereka pun mungkin kalau sekarang mungkin sudah familiar dengan bahasa Inggris ya. Iya. Tapi masih tidak kayak penutur aslinya bahasa Inggris gitu ya. Betul. Baru ketika ada pekerjaan sama saya dan sama yang orang Cina itu baru menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Secara bahasa Inggris kan bahasa internasional, semua itu Pak. Nah, itu. Ya ini jadi kalau saya melihat sih bahwa Mas Riza ini mengambil peluang dari era globalisasi, terutama yang dibantu dengan teknologi komputer dan internet seperti sekarang ya. Pertama, Mas Riza akhirnya bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang di luar sana, dan untuk komunikasinya pun dibantu oleh alat-alat yang tersedia di internet, yaitu Translate tadi ya, sangat membantu sekali. Jadi ini kalau kita melihat konteksnya zaman sekarang, era globalisasi seperti ini, saya kira semua orang mendapatkan peluang. Hanya saja hanya sedikit orang yang akhirnya mencapai pendapatan peluang tadi ya. Ini salah satunya Mas Riza berhasil menjalin komunikasi dengan dunia luar, baik itu bisnisnya maupun komunikasinya. Mas Riza, sejauh ini kamu bercerita bahwa sejak kecil, sejak sekolah, bahkan awal kuliah, Mas Riza ini kan sudah aktif berwirausaha. Jadi dalam berwirausaha itu ikut melibatkan teman-temannya enggak sih? Jadi biar teman-teman juga ikut merasakan pengalaman berwirausaha atau membangun brand personalnya begitu kan. Bagaimana Mas Riza? Itu ada beberapa Pak yang saya libatkan, contohnya menjadi partner bisnis. Itu
Terus kita juga bagi-bagi rezeki, contohnya kalau saya lihat teman saya berpotensi atau membantu saya dan dia pas tidak ada pekerjaan, mungkin saya lihat ini loh ada pekerjaan mungkin bisa membantu kamu, dan kamu juga ada pengalaman dan ini seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari Mas Riza ini, Mas Riza juga punya kesadaran soal kolaborasi atau kerjasama gitu ya. Dengan seperti ini saya kira lingkungan pendidikan di Stekom sangat mendukung sekali kalau kita mau merintis, mau mencari pengalaman dalam hal perkuliahan maupun dalam praktisnya secara langsung dalam berwirausaha gitu ya. Mungkin begini, setiap mahasiswa mungkin tidak akan puas dengan kurikulum atau dengan apa yang ada dalam sistem pendidikan di sebuah institusi begitu ya. Namun demikian dengan adanya komunitas kewirausahaan seperti ini nanti jadi saling melengkapi. Jadi apa yang tidak bisa didapat secara formal di institusi pendidikan nanti akan didapatkan dalam komunitas pendidikannya tersebut begitu ya. Jadi saya kira sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh Mas Riza dan teman-temannya itu, yaitu berbagi pengalaman dan membangun profesionalitas gitu ya. Baiklah, sampai di sini diskusi saya dengan Mas Riza. Jadi tadi ternyata menarik sekali, anak muda berjiwa wirausaha dan memulai banyak pengalaman selama sambil kuliah tadi ya. Jadi sangat menarik sekali. Tapi ada beberapa hal yang menarik yang belum diceritakan di sini, yaitu soal karena Mas Riza ini aktif di media sosial, pasti ada followers, pasti ada haters juga dong. Pasti ada. Kemudian tantangan-tantangan dari haters yang di luar media sosial juga ada ya. Pasti. Ada, oke. Baiklah, untuk hal-hal yang lainnya, tantangannya, hatersnya itu nanti akan kami ceritakan pada video berikutnya. Oke, mungkin sebagai penutup saya akan menyampaikan bahwa dalam berwirausaha itu kita juga istilahnya cocok-cocokan, yaitu mencari hal yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kita. Dalam bahasa yang lebih agak keren itu sebenarnya dalam wirausaha itu seperti mencari jati diri gitu ya. Mungkin Mas Riza masih punya ekspektasi capaian-capaian yang lebih besar lagi daripada apa yang dicapai sekarang. Tapi seandainya Mas Riza jika saat ini Mas Riza dianggap sudah sukses, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang melihat video ini untuk teman-teman yang sama-sama merintis profesionalitas ataupun merintis usaha? Silakan Mas Riza. Nah, pesan-pesan saya buat anak-anak muda yang pastinya yang lagi merintis usahanya itu, apa yang kalian suka itu kalian lakukan, apa yang kalian suka itu lakukan. Ketika itu udah bosan terus menyukai satu hal yang berulang itu lakukan. Dari situ kalian bisa menemukan siapa diri kalian sebenarnya. Oke, ya. Itu dari Mas Riza. Teman-teman yang memiliki pengalaman serupa atau lebih baik atau ada pertanyaan dengan Mas Riza, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti di bawah. Jika ada komentar-komentar yang menarik, itu nanti akan kita bahas pada sesi video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, kalau perlu bunyikan loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi.